Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari itu, matahari bersinar cerah di atas kota yang sibuk. Di salah satu sudut kota yang gemerlap, terdapat showroom supercar yang megah. Bangunan kaca besar itu memamerkan mobil-mobil mewah yang berkilauan, menarik perhatian setiap orang yang melewatinya. Mobil-mobil dengan harga selangit dipajang dengan bangga di balik dinding-dinding kaca showroom tersebut, dari merek-merek yang hanya dikenal oleh para elit. Di dalam showroom itu, para karyawan dengan setelan rapi berjalan mondar-mandir, siap melayani para pelanggan kaya yang datang untuk memilih mobil impian mereka. Namun, pada hari itu, sebuah kejadian aneh akan mengubah suasana showroom yang biasanya penuh kesibukan dan kesan eksklusif. Seorang pria melangkah masuk ke showroom, tapi dia tidak tampak seperti pelanggan biasa. Dia mengenakan pakaian lusuh, kaos yang sudah memudar warnanya, dan celana panjang robek di beberapa bagian. Di bahunya, tergantung sebuah karung besar yang tampak berat, penuh dengan barang-barang bekas. Wajahnya penuh debu, rambutnya acak-acakan, dan penampilannya benar-benar jauh dari kesan orang kaya. Pria itu berjalan dengan santai, memandangi mobil-mobil mewah di showroom tersebut dengan mata yang berbinar-binar, seolah-olah dia sedang bermimpi berada di tempat seperti itu. Begitu pria itu melangkah masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Para karyawan showroom yang sebelumnya sibuk, tiba-tiba berhenti, menatap pria tersebut dengan tatapan tak percaya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, penuh dengan cemoohan dan rasa jijik. Apa yang dia lakukan di sini? Bisik salah satu sales berbisik kepada rekannya, sambil menyipitkan mata memandang pria yang baru saja masuk. Dia pasti tersesat. Tidak mungkin orang seperti dia mampu membeli mobil di sini, jawab rekannya sambil tertawa kecil. Pria berpakaian lusuh itu berjalan mendekati sebuah mobil sport berwarna merah menyala, sebuah Ferrari terbaru dengan harga yang mencapai miliaran rupiah. Dia menyentuh kaca mobil itu dengan hati-hati, matanya berkilau penuh kekaguman. Dia berjalan pelan mengelilingi mobil tersebut, memperhatikan setiap detailnya. Namun, belum sempat dia menikmati pemandangan mobil itu lebih lama, seorang pria dengan setelan rapi tiba-tiba muncul di hadapannya. Manajer showroom, seorang pria tinggi dengan jas mahal dan ekspresi wajah dingin, menatap pria lusuh itu dengan penuh ketidakpercayaan. Mata manajernya menajam, bibirnya tertarik ke atas dalam seringai sinis. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya sang manajer dengan nada dingin, matanya menyapu penampilan pria lusuh itu dari atas ke bawah. "Tempat ini bukan untuk orang sepertimu." Pria lusuh itu menatap sang manajer dengan tenang, meskipun ada sedikit kebingungan di wajahnya. "Saya hanya ingin melihat-lihat. Mobil-mobil ini indah sekali," katanya dengan suara lembut. Manajer itu mendengus. "Melihat-lihat? Tempat ini bukan museum. Ini showroom supercar, hanya untuk orang-orang yang mampu membeli. Kamu pikir, dengan penampilan seperti itu, kamu bisa membeli mobil di sini?" Dia tertawa kecil, sambil melirik para karyawan yang kini juga menatap pria lusuh itu dengan senyum mengejek. Pria itu tersenyum tipis. Siapa tahu,
Saya mungkin bisa membeli salah satu mobil di sini." Mendengar itu, manajer dan karyawan showroom yang lain langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak percaya ada seseorang dengan penampilan seperti pemulung berani berkata akan membeli supercar yang harganya sama dengan sebuah rumah mewah. "Saya tidak punya waktu untuk bercanda," kata manajer dengan nada tajam. "Keluar dari sini sebelum saya panggil keamanan untuk mengusirmu." Pria lusuh itu hanya mengangguk perlahan. Tanpa kata, dia berbalik dan melangkah keluar dari showroom, meninggalkan gelak tawa dan pandangan menghina dari semua orang di dalam ruangan tersebut. Saat pintu showroom tertutup di belakangnya, para karyawan mulai kembali ke pekerjaan mereka, meskipun beberapa masih tertawa kecil membicarakan kejadian barusan. Namun, mereka tidak tahu bahwa pria yang baru saja mereka hina bukanlah sembarang orang. Beberapa jam kemudian, pintu showroom terbuka kembali. Kali ini, seorang pria yang sama sekali berbeda melangkah masuk. Rambutnya rapi, pakaian yang ia kenakan sangat mewah, setelan jas mahal, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya yang menunjukkan statusnya sebagai seorang yang berada. Wajahnya bersih, penampilannya sempurna, persis seperti seorang miliarder yang siap menghabiskan uang dalam jumlah besar. Semua karyawan showroom segera memperhatikan kedatangannya. Mereka langsung berdiri lebih tegak, sikap mereka berubah menjadi sangat sopan dan profesional. Manajer yang sebelumnya mengusir pria lusuh itu segera menghampiri pria kaya tersebut dengan senyum lebar. "Selamat datang, Tuan. Bagaimana kami bisa membantu Anda hari ini?" tanya sang manajer dengan nada yang penuh kehormatan. Pria kaya itu tidak langsung menjawab. Dia memandangi mobil-mobil di showroom dengan ekspresi yang tenang, kemudian perlahan-lahan berbalik menghadap manajer dan para karyawan yang menatapnya penuh harap. Tatapannya dingin, tetapi ada kilatan di matanya yang menandakan sesuatu yang lebih dalam. "Apakah kalian ingat pria pemulung yang datang kemari tadi?" tanya pria itu dengan suara yang rendah, namun penuh otoritas. Manajer itu terkejut. "Pemulung? Oh, ya, orang itu. Tidak mungkin kami membiarkan orang seperti dia di tempat ini. Showroom ini hanya untuk pelanggan kelas atas, Tuan. Kami tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk." Pria kaya itu tersenyum tipis, namun kali ini senyumnya penuh makna. "Pemulung yang kalian usir tadi adalah aku." Semua yang ada di ruangan itu membeku. Senyum di wajah manajer perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi panik dan tidak percaya. Para karyawan yang sebelumnya mencemooh pria lusuh itu kini menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap langsung pria yang berdiri di depan mereka. "Maafkan kami, Tuan," kata sang manajer dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, dan keringat mulai mengalir di dahinya. "Kami tidak tahu." Pria kaya itu memandangi mereka dengan tenang. "Ternyata, kalian hanya menilai seseorang dari penampilannya saja. Jika kalian tidak bisa menghormati setiap orang yang masuk ke sini, bagaimana kalian bisa mengharapkan pelanggan menghormati kalian?" Semua orang terdiam. Udara di showroom itu terasa tegang, dan tidak ada yang berani berbicara. Mata mereka tertunduk, malu dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Pria itu menatap mereka untuk beberapa saat lagi, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun. Ketika dia keluar dari showroom, tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya.
Mereka hanya berdiri, membeku dalam rasa malu dan penyesalan, menyadari bahwa mereka telah menghakimi pria yang salah. Dan hari itu, mereka belajar bahwa penampilan memang bisa menipu. Setelah kejadian di showroom, suasana menjadi tegang. Para karyawan yang sebelumnya penuh percaya diri dan cenderung meremehkan, kini terlihat cemas. Setiap orang di showroom itu, mulai dari sales hingga manajer, menyadari kesalahan besar yang telah mereka buat. Mereka telah mempermalukan diri sendiri dengan mengusir seorang miliarder yang menyamar sebagai pemulung hanya karena penampilannya. Rasa malu yang mereka rasakan kini berlipat ganda, menyelimuti seluruh ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan kesombongan. Di sisi lain, pria kaya yang baru saja meninggalkan showroom berjalan dengan tenang di trotoar. Nama pria itu adalah Reza, salah satu miliarder muda yang sangat sukses, meskipun tidak banyak yang tahu tentang dirinya secara pribadi. Dia lebih dikenal karena bisnis dan investasinya yang menggurita di seluruh negeri, tetapi jarang ada yang benar-benar tahu sosok di balik kekayaannya. Reza adalah pria yang sangat bijaksana, dan satu hal yang paling ia hargai adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, terlepas dari status sosial atau kekayaan. Ketika Reza tiba di showroom pagi itu dengan penampilan lusuh, ia tidak datang hanya untuk membeli mobil. Ia datang untuk melihat bagaimana para karyawan memperlakukan seseorang yang terlihat tidak punya apa-apa. Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga biasa dan meraih kesuksesan dengan kerja keras, Reza tahu betul bagaimana rasanya diremehkan karena penampilan. Karena itulah, ia merasa terdorong untuk memberi pelajaran kepada mereka yang menilai orang hanya dari luarnya saja. Sambil berjalan menyusuri trotoar, Reza tersenyum kecil. Bukan senyum kepuasan karena telah membuat orang-orang di showroom itu merasa malu, tetapi senyum bijak karena ia tahu mereka telah belajar sesuatu yang berharga hari itu. Di showroom, manajer showroom, Taufik, duduk di kantornya dengan wajah penuh penyesalan. Dia masih belum bisa melupakan apa yang terjadi beberapa jam lalu. Pemulung yang mereka hina ternyata adalah seorang miliarder. Bayangan wajah tenang Reza saat mengungkapkan identitas aslinya terus menghantuinya. Taufik memegang kepalanya, mencoba mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang ia dan timnya buat. Kita benar-benar merusak kesempatan besar ini, gumam Taufik kepada dirinya sendiri. Showroom yang ia kelola biasanya melayani kalangan elit, orang-orang yang menghargai kemewahan dan kenyamanan. Ia selalu percaya bahwa sikap tegas dalam menjaga eksklusivitas adalah kunci untuk menjaga reputasi showroomnya. Namun, hari ini, keyakinannya terbalik. Tindakan tegas yang ia anggap benar telah berubah menjadi kesombongan yang memalukan. Dia mulai menyadari bahwa sikapnya terlalu berlebihan, dan itu membuatnya kehilangan pelanggan yang sangat berharga. Karyawan-karyawan lain, yang masih ingat betul bagaimana mereka mencemooh Reza dalam pakaian lusuhnya, kini merasa malu dan takut. Mereka tahu bahwa Reza bisa saja menghancurkan reputasi showroom itu dengan satu kata saja. Kabar bisa menyebar dengan cepat di kalangan elit, dan jika showroom ini dikenal sebagai tempat yang mempermalukan orang, mereka bisa kehilangan banyak pelanggan dalam waktu singkat. Taufik mengumpulkan semua karyawan di ruangan tengah showroom. Mereka semua berdiri dengan wajah lesu, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Taufik. Kita semua tahu apa yang terjadi tadi, kata Taufik dengan nada yang berat. Saya tidak akan berbohong, ini adalah kesalahan kita.
Saya, sebagai manajer, bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Karyawan-karyawan di depannya hanya mengangguk pelan. Mereka tahu bahwa Taufik benar. Mereka semua turut bersalah dalam kejadian itu. Beberapa dari mereka mulai merenung, menyadari betapa buruknya sikap yang mereka tunjukkan ketika pertama kali melihat Reza dalam pakaian lusuh. Kita sudah memperlakukan orang hanya berdasarkan penampilan. Itu adalah kesalahan fatal, lanjut Taufik. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya, dan kita tidak peduli. Padahal, seorang pelanggan harus dihargai, siapapun dia. Kita harus memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa melihat apa yang mereka kenakan atau seberapa banyak uang yang kita kira mereka punya. Beberapa karyawan mulai merasa menyesal dengan lebih dalam. Ada yang sebelumnya tertawa keras saat Reza datang dengan pakaian lusuh, sekarang hanya bisa menundukkan kepala. Kita harus berubah, kata Taufik tegas. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Tidak peduli siapa yang datang ke showroom ini, kita akan memperlakukannya dengan hormat. Kita tidak akan menghakimi orang hanya dari penampilan. Salah satu karyawan, seorang sales bernama Dika, mengangkat tangannya. Pak, apakah kita akan menghubungi dia kembali? Maksud saya, apakah ada cara untuk meminta maaf langsung? Taufik menghela napas panjang. Itu memang yang harus kita lakukan. Tapi saya tidak yakin apakah dia mau menerima permintaan maaf kita. Lagi pula, kita sudah merusak kesan pertama. Semua orang diam. Mereka sadar bahwa tindakan mereka tadi tidak hanya merugikan secara moral, tetapi juga bisnis showroom yang mereka banggakan. Namun, sebelum diskusi panjang bisa berlanjut, pintu showroom terbuka lagi. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu, dan mereka terkejut melihat siapa yang masuk. Reza kembali, kali ini dengan setelan jas mewah yang sama seperti saat ia mengungkapkan identitasnya. Tatapan mata karyawan langsung berubah, antara cemas dan penuh harap. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Reza selanjutnya. Akankah dia marah? Apakah dia datang untuk menghancurkan reputasi showroom ini? Taufik segera melangkah maju dengan wajah penuh penyesalan. Tuan Reza, maafkan kami. Saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi tadi. Kami seharusnya tidak menghakimi Anda hanya dari penampilan. Reza menatap Taufik dan karyawan lainnya dengan tenang. Saya tidak datang ke sini untuk membuat kalian merasa lebih buruk dari sebelumnya. Saya sudah melihat bagaimana kalian memperlakukan saya saat saya datang dengan penampilan berbeda. Dan, ya, itu adalah ujian bagi kalian. Saya ingin melihat apakah kalian benar-benar bisa memperlakukan setiap orang dengan baik, tanpa melihat siapa mereka atau apa yang mereka kenakan. Karyawan-karyawan di belakang Taufik semakin menundukkan kepala, malu akan perbuatan mereka. Tapi saya percaya setiap orang bisa belajar dari kesalahan, lanjut Reza. Saya ingin kalian ingat satu hal. Pelanggan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang mereka punya. Kadang, mereka datang untuk merasa dihargai, dilihat sebagai manusia, bukan dompet berjalan. Dan saya berharap, kejadian hari ini bisa membuat kalian lebih bijak di masa depan. Taufik mengangguk dengan penuh rasa syukur. Kami mengerti, Tuan.
Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk belajar dari kesalahan ini. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Reza tersenyum tipis. Baiklah. Sekarang, apakah saya bisa melihat-lihat mobil? Kali ini, tanpa ada yang menghakimi penampilan saya? Taufik dan karyawannya segera tersenyum, meski masih canggung. Tentu saja, Tuan. Silakan. Kami akan melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Reza berjalan di antara deretan mobil mewah dengan tenang, memandangi mereka satu persatu, sementara para karyawan showroom itu mengikutinya dari belakang, kali ini dengan sikap yang jauh lebih hormat dan penuh perhatian. Setelah Reza kembali ke showroom dan memberi mereka kesempatan kedua, suasana di tempat itu berubah drastis. Para karyawan, yang sebelumnya penuh dengan arogansi dan meremehkan siapapun yang tidak terlihat kaya, kini memperlakukan setiap orang dengan jauh lebih hormat. Ada pelajaran besar yang mereka dapatkan hari itu, dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin mengulangi kesalahan yang sama. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa hari itu mungkin akan menjadi hari yang menentukan masa depan showroom tersebut. Reza, dengan langkah tenang dan penuh percaya diri, mulai berkeliling showroom untuk melihat mobil-mobil yang dipamerkan. Kali ini, tidak ada satupun karyawan yang menertawakan atau memandangnya dengan merendahkan. Mereka semua berdiri dengan sopan di belakang, siap melayani kapan saja, tetapi juga menjaga jarak yang sopan. Manajer showroom, Taufik, masih merasa gugup, tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan profesional. Reza berhenti di depan sebuah Lamborghini Aventador berwarna hitam metalik, salah satu mobil paling mewah di showroom tersebut. Kilauan cat mobil itu memantulkan cahaya lampu di langit-langit showroom, membuat mobil tersebut tampak seperti sebuah karya seni yang sempurna. Reza berjalan mengelilingi mobil itu dengan santai, sesekali menyentuh bodinya dengan tangan. Wajahnya menunjukkan rasa puas, seolah-olah dia sedang menilai mobil itu dari setiap sudut. Mobil yang sangat indah, gumamnya, suaranya lembut namun terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Taufik, yang berdiri tidak jauh darinya, segera menghampiri dengan hati-hati. Tuan Reza, itu adalah model terbaru Lamborghini. Sangat eksklusif. Hanya beberapa unit yang tersedia di seluruh dunia, dan kami beruntung memiliki salah satunya di sini. Reza tersenyum tipis, seolah-olah menikmati penjelasan Taufik. Saya bisa melihat itu. Mobil ini benar-benar dirancang dengan sangat baik. Taufik, meskipun masih merasa cemas, merasa lega melihat Reza terlihat tertarik. Jika Anda ingin menguji coba, kami bisa mengaturnya untuk Anda. Tentu saja, kami ingin memastikan Anda benar-benar puas sebelum membuat keputusan apapun. Reza memandangi mobil itu sekali lagi, kemudian mengangguk pelan. Tentu, uji coba akan menyenangkan. Tapi sebelum itu, saya ingin memastikan sesuatu. Taufik merasa ada ketegangan di udara, tetapi dia tetap mendekat, siap melayani apapun permintaan Reza. Apa yang ingin Anda pastikan, Tuan? Reza menatap langsung ke mata Taufik, lalu berkata dengan tenang, bagaimana kalian memperlakukan pelanggan yang datang ke sini bukan untuk membeli, tetapi hanya untuk bermimpi? Taufik tertegun. Dia tidak menduga pertanyaan seperti itu akan muncul, tetapi dia tahu inilah ujian sesungguhnya. Pertanyaan Reza bukan hanya tentang mobil atau transaksi,
tetapi tentang filosofi melayani. Selama ini, showroom mereka hanya fokus pada orang-orang yang jelas-jelas mampu membeli supercar dengan harga selangit. Mereka sering mengabaikan atau bahkan merendahkan siapapun yang tampaknya tidak mampu membeli, tanpa pernah mempertimbangkan bahwa mungkin orang-orang itu hanya ingin menikmati momen, bermimpi, atau bahkan menginspirasi diri mereka sendiri. Tuan, saya, Taufik berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Kami seharusnya melayani setiap orang dengan hormat, siapapun mereka. Itu pelajaran yang kami dapatkan hari ini. Tidak peduli apakah mereka datang untuk membeli atau hanya untuk melihat, tugas kami adalah memastikan mereka merasa diterima di sini. Reza menatap Taufik dengan tajam, seolah-olah sedang menilai kebenaran di balik kata-katanya. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Reza tersenyum tipis. Bagus. Saya berharap apa yang Anda katakan bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang yang akan datang ke sini di masa depan. Taufik mengangguk dengan mantap, meskipun hatinya masih penuh kegelisahan. Tentu, Tuan. Kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Setelah percakapan singkat itu, Reza melanjutkan untuk mencoba mobil yang ia incar. Sebuah Lamborghini hitam berkilauan yang telah menarik perhatiannya sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di showroom. Kali ini tanpa disertai pandangan sinis atau cemoohan. Karyawan showroom dengan sigap mempersiapkan mobil, membuka pintu dengan sikap yang sangat sopan, mempersilakan Reza untuk masuk. Mesin mobil menyala dengan suara gemuruh yang dalam, menandakan kekuatan dan performanya yang luar biasa. Reza mengendarai mobil itu dengan tenang keluar dari showroom, mencoba kekuatan mesin supercar tersebut di jalan raya terbuka. Setiap tarikan gas menghasilkan deru yang menggetarkan, dan Reza merasa puas dengan performa mobil tersebut. 1 jam kemudian, Reza kembali ke showroom dengan ekspresi puas di wajahnya. Para karyawan yang menunggu dengan cemas terlihat lebih lega saat melihatnya kembali dengan aman. Taufik segera menghampiri, berharap mendengar kata-kata baik dari Reza. Mobilnya luar biasa, kata Reza dengan nada datar. Sangat nyaman dan memiliki performa yang mengesankan. Taufik tersenyum lega. Saya senang Anda menyukainya, Tuan. Jika Anda tertarik, kami bisa langsung mengurus transaksi. Namun, sebelum Taufik bisa melanjutkan, Reza melambai tangan, menghentikan pembicaraan. Tunggu dulu, katanya dengan tenang. Saya memang tertarik membeli mobil ini, tapi saya tidak hanya datang untuk membeli satu. Taufik tertegun sejenak, dan para karyawan di belakangnya saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Saya ingin membeli beberapa mobil sekaligus, lanjut Reza dengan senyum di wajahnya. Lamborghini ini, juga Ferrari dan Porsche yang ada di pojok sana. Saya butuh mobil untuk koleksi pribadi dan beberapa hadiah untuk kerabat. Taufik dan seluruh karyawan showroom terperangah. Mereka tahu bahwa Reza kaya raya, tetapi membeli 3 mobil mewah sekaligus adalah sesuatu yang jarang terjadi, bahkan di kalangan elit. Senyum Taufik melebar, tetapi kali ini ada kesan kerendahan hati dalam suaranya. Tentu, Tuan Reza. Kami akan mengurus semuanya dengan cepat dan memastikan semuanya siap untuk Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada showroom kami. Reza mengangguk pelan.
Saya senang melihat perubahan sikap di sini. Saya harap kalian terus mempertahankan sikap ini, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada setiap orang yang datang. Taufik menunduk, merasa tersentuh oleh perkataan Reza. Kami akan terus belajar, Tuan. Dan sekali lagi, kami minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Reza tersenyum kecil. Kita semua bisa belajar dari kesalahan, Taufik. Yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak setelahnya. Dengan kata-kata itu, Reza berjalan keluar dari showroom, meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang di dalamnya. Dia datang bukan hanya sebagai pembeli supercar, tetapi juga sebagai seseorang yang memberi pelajaran berharga tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat, tanpa memandang penampilan atau status. Saat Reza pergi, Taufik dan timnya mulai mengurus pembelian besar-besaran itu dengan hati-hati. Mereka tahu, hari ini tidak hanya soal penjualan besar, tetapi juga hari di mana mereka belajar pentingnya menjadi lebih manusiawi dalam bisnis yang terkadang hanya mementingkan penampilan. Dan hari itu, showroom tersebut tidak hanya menjual mobil mewah, tetapi juga mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga dari seorang miliarder yang tahu betul arti menghormati sesama. Pagi itu terasa berbeda di showroom supercar. Para karyawan, yang biasanya penuh kesibukan dan kegembiraan melayani para pelanggan kaya, kini tampak lebih tenang, namun tidak dengan rasa bosan seperti biasanya. Ada perasaan baru di udara, rasa hormat yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka dan terhadap setiap orang yang mereka temui. Perubahan ini datang setelah pelajaran berharga yang diberikan oleh Reza, sang miliarder yang menyamar sebagai pemulung untuk menguji mereka. Manajer showroom, Taufik, duduk di kantornya, menatap daftar mobil yang baru saja dibeli oleh Reza beberapa hari sebelumnya. Lamborghini, Ferrari, Porsche, semuanya terjual dalam waktu bersamaan, mencatatkan rekor penjualan tertinggi sepanjang bulan itu. Namun, lebih dari sekadar angka penjualan, yang terpenting bagi Taufik adalah kesadaran baru yang muncul di antara dirinya dan timnya. Mereka akhirnya mengerti, penampilan luar tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Hari itu, Taufik sedang menyelesaikan beberapa laporan ketika sebuah panggilan telepon datang. Pak Taufik, ada yang mencarikan Bapak di ruang pamer. Suara dari resepsionis showroom terdengar di telepon. Taufik mengerutkan kening, penasaran siapa yang datang mencarinya. Siapa yang datang? Apakah mereka sudah punya janji? Belum, Pak, tapi orang ini mengaku mengenal Bapak. Dia bilang, Bapak pasti akan ingin menemuinya, jawab resepsionis. Taufik merasa sedikit bingung, namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Baik, saya akan segera ke sana, jawabnya sebelum menutup telepon. Taufik berdiri dan berjalan ke ruang pamer, berharap tidak ada masalah baru. Namun, saat dia tiba di pintu ruang pamer, dia terkejut dengan siapa yang dia lihat. Reza, dengan senyum kecil yang menenangkan di wajahnya, berdiri dengan elegan di tengah ruangan. Dia tidak sendirian. Bersamanya ada beberapa orang lain, seorang wanita anggun dan beberapa pria yang tampak profesional. Semuanya tampak seperti staf pribadi Reza. Tuan Reza, kata Taufik, terkejut sekaligus senang melihatnya lagi. Dia segera berjalan mendekat dengan sikap penuh hormat. Apa yang bisa saya bantu kali ini? Apakah ada masalah dengan mobil yang sudah Anda beli? Reza tertawa kecil.
Tidak, Taufik. Semuanya baik-baik saja. Mobil-mobil itu luar biasa. Saya sangat menikmatinya. Dia menatap sekeliling showroom, seolah-olah mengamati perubahan suasana di tempat itu. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk sebuah urusan penting. Taufik berdiri tegak, meskipun hatinya mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Reza. Tentu saja, Tuan. Apapun yang Anda butuhkan, kami akan membantu. Reza berhenti sejenak, melihat sekeliling showroom dengan mata yang penuh pertimbangan. Selama beberapa hari terakhir, saya telah memikirkan kejadian yang terjadi di sini. Bagaimana kalian semua menanganinya, bagaimana kalian belajar dari kesalahan, dan bagaimana sikap kalian berubah. Dia memandang langsung ke mata Taufik. Saya suka melihat perubahan itu, dan saya percaya tempat ini memiliki potensi yang besar. Taufik tersenyum lega, meskipun masih merasa ada sesuatu yang lebih dalam perkataan Reza. Namun, perubahan itu butuh lebih dari sekadar permintaan maaf dan niat baik, lanjut Reza dengan nada serius. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di sini tidak akan terulang lagi. Taufik merasakan jantungnya berdegup kencang, dan sebelum dia bisa menjawab, Reza mengeluarkan sesuatu dari jasnya. Sebuah map tebal dengan logo perusahaan showroom tertulis di bagian atasnya. Saya ingin mengakuisisi showroom ini, kata Reza, langsung pada intinya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bagian dari perubahan besar. Saya melihat potensi besar di sini, dan saya ingin menginvestasikan waktu dan uang saya untuk menjadikan tempat ini lebih dari sekadar showroom mobil mewah. Saya ingin membangun sebuah pengalaman, tempat di mana setiap orang yang masuk, tidak peduli siapa mereka, akan merasa dihargai. Taufik tertegun. Akuisisi? Dia tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Reza, seorang miliarder dengan jaringan bisnis yang luas, ingin membeli showroom ini? Tetapi, Tuan Reza, ini sangat tiba-tiba. Anda ingin memiliki showroom ini? Apakah pemilik saat ini sudah tahu? Reza tersenyum, menyadari keterkejutan Taufik. Tentu saja. Saya sudah berbicara dengan pemiliknya, dan dia sangat terbuka dengan ide ini. Tentu saja, saya tidak akan mengubah semua yang ada di sini, hanya beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah memastikan bahwa tempat ini tidak lagi hanya tentang mobil, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan setiap orang yang datang. Taufik merasa lega sekaligus tersentuh oleh visi Reza. Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan. Tapi saya yakin ini akan menjadi langkah besar bagi showroom ini. Dan saya berjanji, kami semua akan bekerja keras untuk mewujudkan visi Anda. Reza mengangguk dengan penuh pengertian. Saya tahu, Taufik. Itulah alasan mengapa saya tetap ingin Anda menjadi manajer showroom ini. Anda telah belajar dari pengalaman ini, dan saya percaya Anda bisa memimpin tempat ini ke arah yang lebih baik. Wajah Taufik cerah. Dia merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Bukan hanya karena Reza memberikan kesempatan kedua, tetapi karena Reza percaya pada kemampuannya. Kesempatan ini bukan hanya untuk showroom, tetapi juga untuk dirinya dan timnya. Terima kasih, Tuan Reza.
Saya tidak akan mengecewakan Anda. Reza tersenyum sekali lagi. Saya yakin tidak, Taufik. Setelah itu, Reza meluangkan waktu untuk berbicara dengan seluruh karyawan showroom, memperkenalkan visinya, dan memberi mereka semangat untuk bekerja dengan standar yang lebih tinggi. Mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa ini adalah momen penting yang akan mengubah arah hidup mereka. Taufik, bersama timnya, berjanji untuk bekerja keras dan memastikan bahwa setiap pelanggan, tanpa memandang penampilan atau status, akan diperlakukan dengan rasa hormat dan kesopanan. Beberapa minggu kemudian, showroom itu berubah menjadi pusat perhatian. Berita tentang akuisisi oleh Reza tersebar luas, dan pelanggan dari seluruh kota datang untuk melihat showroom baru yang dikelola dengan standar tertinggi. Tidak ada lagi karyawan yang meremehkan orang hanya berdasarkan penampilan, dan setiap pelanggan, baik yang datang untuk membeli maupun hanya untuk melihat-lihat, dilayani dengan sopan dan ramah. Reza berhasil mengubah showroom tersebut bukan hanya menjadi tempat untuk membeli mobil mewah, tetapi juga tempat di mana semua orang merasa dihargai. Dan bagi Taufik serta karyawan lainnya, pengalaman ini tidak hanya mengubah cara mereka bekerja, tetapi juga cara mereka melihat dan menghargai setiap orang yang mereka temui. Dan di balik semua itu, Reza tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang atau benda mewah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sebuah pelajaran yang selalu ia hargai